Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majlis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-umur tsalits wa huwa min hin khurujil insan minad dunya bil mauti ila hin yub'atsu min qabrihi bi nafkhi fis-sur. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Iddikar. Masuk hari ini kita kepada fase ketiga perjalanan umur manusia, yang mana fase ketiga ini dari semenjak insan atau manusia itu keluar dari dunia dengan kematian, kemudian sampai kepada dibangkitkannya inya kelak dari kuburnya dengan tiupan di sangkakala. Jadi pembahasan fase ketiga ini dari semenjak kita mati, kemudian alam barzakh dan segala macam apa yang akan ditemui oleh seorang insan di alam barzakh, sampai akhirnya kiamat terjadi dan inya dibangkitkan dari kubur. Ini pembahasan fase ketiga. Wa hadza huwal barzakh. Inilah yang disebut dengan alam barzakh. Ketika seorang insan meninggal, masuk dalam kubur, sampai kena hari kiamat bangkit, itu disebut alam barzakh. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka itu nanti ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Sampai kiamat terjadi, itu berataan manusia berada di alam barzakh. Fa idza matal abdul muslimu wa tahaqqaqa mautuhu fayambaghi al-akhdhu fi tajhizihi ila qabrih. Apabila seorang hamba yang muslim meninggal dunia, wa tahaqqaqa mautuhu, dan kematiannya itu jelas sudah pasti mati, fayambaghi al-akhdhu fi tajhizihi ila qabrih, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya diurusi segala persiapan-persiapannya menuju kubur. Bi ghaslihi wa takfinihi wa salati alaihi, yaitu dengan dimandiakan, dikafani, dan disolati atau disembahyangkan. Wa yanbaghi an yura'a fihi dzalika al-ittiba'u, dan ketika menggawi persiapan-persiapan jenazah sebelum dikubur, maka dianjurkan agar prosesnya tersebut menyesuaikan dengan sunnah Rasulullah. Wal akhdhu bima warada fi sunnatin nabawiyah. Menggawinya, cara memandiakannya jangan sing kubuy aja. Kalau berbicara sah atau tidaknya, ketika jenazah itu meninggal, sekadar pian simbur dari ujung kepala sampai batis dengan air yang merata, sah. Tapi di dalam syariat ada sunnah-sunnah memandiakan.
dicampur A, dicampur B, berapa basuhan dan sebagainya, daerah mana yang diselai di bagian lipatan tubuh mana yang diperhatikan, ada tata caranya. Kalau berbicara standar sahnya mandi, dikubui merata, sah. Atau diculup ke langsung ke sungai, sah. Tapi tidak semua yang sah itu baik digawi. Katakan itu. Kada semua yang sah kemudian bagus digawi. Ada penyempurnaannya. Lakian nih sembahyang betapih wara kada bebajuan kada bakupiah, sah. Yang penting pusat lintuhut kada kelihatan. Tapi coba bang nang kaya itu betapihan wara tulak ke masjid berjumat, ada pasnya. Nah ini yang dimaksud wa yanbaghi an yura'a fihi dzalik al-ittiba. Dianjurkan dalam proses persiapan jenazah itu maumpati sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan Nabi. Dari segi mengafani, ada berapa lapis kain gesan lakian sunnahnya, berapa lapis kain gesan bebinian, warna apa kainnya. Seandainya berbicara sah atau tidaknya, warna apapun kainnya sah. Gulung tarpal sah. Tapi bakalan viral. Jangan melelai. Ada sunnah-sunnahnya, bagaimana lipatannya, berapa lapis dan sebagainya. Wassalah alaih, dan mensolatkannya. Ada juga di dalam proses mensolatkan jenazah itu sunnah-sunnahnya. Yang rukun perhatikan, sunnah-sunnahnya pun digawi. Wa yanbaghi an yu'lama bimautihi ahluhu wa aqaribuhu wa jiranuhu wa ashabuhu wa ahlul khairi wassalah liyad'u lahu wa yatarahhamu alaihi wa yashhadu as-salata ala janazatihi. Nah ini dengarkan nih. Dianjurkan ketika seseorang sudah pasti meninggal dunia, nyatakan sudah pasti meninggal dunia, tahaqqaqa mautuh tadi, sudah pasti meninggal, dianjurkan agar kematiannya diberitakan kepada keluarganya, kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya, dan kawan-kawannya, serta ahlul khair wassalah, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik. Memberitakan kematian seseorang itu bagus benar. Terutama tadi keluarganya, pamannya, dangsanaknya, acilnya, kerabat-kerabatnya, sepupuannya, jiranuhu, tetangga-tetangganya sekomplek, wa ashabuhu, kawan-kawannya di kantor, kawan-kawannya sekolah bahari, kawan-kawannya satu gawian di proyek, wa ahlul khairi wassalah, dan diberitakan juga kepada orang soleh, orang baik. Tujuannya apa? Liyad'u lahu, agar orang-orang tersebut setelah dapat berita kematian mendoakannya dengan baik. Mendoakan, itu tujuannya. Nah ini zaman bahari. Imam Haddad ini bicara zaman dahulu, zaman dimana belum ditemukan internet. Jadi ketika memberitakan kematian itu mulut ke mulut. Ketika meninggal nih, anggap bahari nih, ada orang meninggal di loyang, itu memberitakannya kada secepat wah ini kesana kemari. Jadi orang sebelah menyubala, karena ada seikung memang nambah istilah juuk-juuk, mendatangi nang jauh-jauh mengabari kerabatnya. Bahari itu normal, berjalan batis jauh-jauh mengabari kematian. Amun kita wah ini dengan alat-alat modern, langgar nyaman, ada toa diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya disambat ngarannya,
telah meninggal dunia. Habis itu pulang karena diulang 2-3 kali supaya bebuhandang telinganya kada tapi mendengar. Ya kan kadang kita mendengar pengumuman pertama, siapa yang meninggal? Siapa? Istilah akhirnya di pengumuman yang diulang kedua ke halaman rumah. Karena dalam rumah kada tapi kadang-kadang hanya mendengarkan, oh dikira si Anu, alhamdulillah lain si Anu yang meninggal. Soalnya nyata hutang masih. Nah itu berita-berita kayak itu nyaman wah ini dilanggar masjid. Apalagi internet, WhatsApp, grup keluarga. Hari ini meninggal nih, anggap. Kada sampai 2 menit beritanya sampai sudah keluar Kalimantan. Setumat mengabarkan ini. Nah ini baik, bagus. Tujuannya apa? Supaya yang mendapat kabar tuh mendoakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mudahan diampuni sidin orang baik inya baharik. Nah itu doa itu yang diharap mengumumkan kematian. Tapi ingat catatannya intahaqqaqa mautuh, kalau memang pasti meninggal. Ini kenapa jadi ulangi? Pernah ribut heboh di WhatsApp telah meninggal dunia fulan bin fulan, sampai nang dapat berita meneruskan ke grup lain rame, sekalinya nang diberitakan masih hidup. Kenapa jadi kayak itu? Nang masih hidup tadi inya stres lalu bepadah mati. Nah ini makanya harus dipastikan dulu, jangan malah orang takutan berdahulu pun. Makanya Imam Haddad tadi menyebut tahaqqaqa mautuh, kalau kematiannya sudah pasti. Jangan memberitakan yang belum pasti. Wa yustahabbu liman balaghahu mautu akhihil muslim an yaqula ba'da al-istirja' Allahumma ij'al kitabahu fi 'illiyyin waktubhu 'indaka minal muhsinin wakhluqhu fi alihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Nah, disunahkan bagi yang mendapat kabar kematian, nah ini sunnah. Disunahkan bagi yang mendapat kabar kematian itu, kabar kematian akhihil muslim, saudaranya yang muslim, agar membaca an yaqula ba'da istirja, setelah ia mengucap istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pertama dapat kabar kematian seorang non muslim, langsung berucap kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu istirja ngarannya dalam bahasa Arab. Setelah tuntung itu hanya berdoa, Allahumma ij'al kitabahu fi 'illiyyin. Ya Allah, jadikan catatan amalnya berada di surga Iliyin. Kemudian waktubhu indaka minal muhsinin, catat atau tetapkan orang tersebut termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat kebajikan di sisi pian. Wakhluqhu fi ahlihi fil ghabirin, dan gantiakan inya dalam keluarganya pada orang-orang yang terdahulu. Artinya yang meninggal nih apabila baik, jadikan pulang ada orang semacam inya, ya Allah, yang baik semacam inya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampuni kami dan ampuni inya, dan ampuni kami, wahai Allah Tuhan semesta alam. Ampuni kami dan ampuni inya. Nah ini doa mendengar kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, jadikan catatan amalnya di surga Iliyin, dan tetapkan inya di sisi pian sebagai orang yang berbuat kebajikan, dan gantiakan di tengah keluarganya pengganti yang semacam inya atau yang lebih baik dari inya. Ampuni kami dan ampuni inya. Wa yad'u lahu wa yuthni alaihi bil khairi. Faqad qala alaihi assalatu wassalam,
udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Dan disunahkan juga bagi orang yang dapat kabar kematian agar mendoakan yang baik-baik dan memujiinya dengan kebaikan. Nah, ini sunnah lah. Dapat kabar kematian seseorang, kita mendoakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, dengan doa yang tadi atau dengan bahasa kita, ada Bapak. Hanya tambahi lagi doa dan pujian. Inya orang baik, baharinya tuh kayak ini. Bahari inya pernah membantu aku, bahari inya nang mencarikan gawian, bahari inya nang menolongi ketika aku susah. Nah, itu bagus. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hadis ujar Rasulullah, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Nabi menyuruh, "Udhkuru," sambat dia Nabi. Sebut, kisahkan mahasina mautakum, hal-hal yang baik seputar tentang orang yang wafat di antara kalian. Wa kuffu an masawihim, dan tahan lidah kalian, tahan pamandiran kalian dari menyambat keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal. Wa kuffu, oh jangan, tahan, kaffa yakufu, tahani, agar kada memandirakan an masawihim, keburukan-keburukan orang yang meninggal. Nah, kalimatnya coba perhatikan, Rasulullah luar biasa bijak. Kuffu, tahan, artinya ada sesuatu yang mendorong, kita tahani. Artinya Nabi paham, memandir orang kada baik itu rami. Memandir orang dengan hal yang negatif itu dikatujui umumnya manusia. Dan lebih-lebih setan dan iblis membisik kita, bahkan menghiasi ilat kita supaya memandir orang kada baik, menggosip. Makanya Nabi kufu, tahani. Ketika nafsu ikam menyuruh pandirakan kebaikannya, pandirakan keburukannya. Kisahkan inya bahar itu rancak menjablay. Ibaratnya kisahkan inya bahari itu buntat juga, mabok juga, kisahkan keburukannya bahari, kuitannya ditampilingnya, kisahkan. Kan masawi itu keburukan-keburukan. Nafsu kita hendak membongkar kisah itu supaya orang tahu beratanang kisah-kisah menangis deh. Kufu, tahani aja Nabi. An masawihim, tahan pandiran kita dari menyebut hal yang kada baik dari orang yang meninggal. Memang ada keburukan orang tuh, ada masing-masing. Kejahatan, keburukan, masa lalu yang kada baik itu masing-masing bisi. Ada yang wahini bekupiahan batapihan masa lalunya paling ahli menaiki durian orang. Ada yang wahini bagus sholatnya, bagus bacaan Qur'annya, kada lepas dari tasbih tangannya, baharinya wah macam-macam kelakuan. Guru di SD tampiling. Nah, masing-masing punya masa kelam, masa lalu, masawi dalam bahasa Arab. Ketika meninggal, kita yang hidup jangan memandirakan keburukannya, tapi udhkuru mahasina mautakum, pandirakan kebaikan-kebaikannya aja. Keburukannya tutup, kalau usah dikisah. Tapi bipe gatal muntulun mengada mengisahkan. Nah, itu kufu aja Nabi tahani. Makanya kalimat Nabi tahani. Dorongan itu ada, anak mengisah tuh. Tahani aja Nabi. Jangan sampai terkisah, biar buruk dalam awak kita. Soalnya bipai ulun jangan tahu kejahatannya, maginnya. Karena inya bahari lawan ulun berdua melakukan itu. Aduh panjang, tutup dah. Panjang pulang terkisah, kena. Atau kada usah tahani gitu. Kufu, tahani aja. Wa qala alaihi salam, dan Nabi di hadits lain bersabda, antum syuhadaullahi fil ard. Faman atnaitum alaihi khairan kana kadzalik. Al-hadits bimakna. Riwayat lain ada Nabi menyebut antum syuhadaullah fil ard. Kalian itu jar Nabi saksi-saksi Allah di muka bumi. Faman atnaitum alaihi khairan kana kadzalik. Maka siapa orang yang kalian puji dengan baik, maka begitulah
kenyataan orang tersebut baik juga sesuai pujian kalian. Nah, makanya dianjurkan ketika orang meninggal puji kebaikannya. Sebut kebaikan-kebaikan masa lalu, jangan keburukannya. Antum syuhada Allah fil ardh. Kalian itu, ujar Nabi, saksi Allah di muka bumi. Siapa orang yang kalian sebut, kalian puji kebaikannya, karena kadzalik, itu pangkanyataannya orang itu baik juga, ujar Nabi. Tapi katakan tuh di bawahnya, wala yambaghi al-ifratu fi tsana wal mujazafatu fihi bima yuqi'u fil kidbi wa ma yuqaribuhu. Memang dianjurkan ketika seseorang meninggal kita menyebut kebaikan-kebaikannya, kita memuji kebaikan-kebaikannya, tapi kada dianjurkan al-ifratu fi tsana, berlebihan dalam memuji. Offside. Oh, inya bahari baik. Inya aku tahu sembahyang sunnahnya banyak. Tiap malam 2000 rakaat inya sembahyang, ngarampot. Itu al-itra ngarannya fitana, berlebihan nih kam, sadang-sadang. Jangan. Ada baik. Wal mujazafah fihi, atau gegabah. Kenal kada, tahu kada, pernah sakadudukan kada, umpat jua memuji, inya aku tahu inya baik. Inya bahari bersedekah terus, padahal kenal kada. Pertama kali berjumpa lawan mayat ketika inya sudah meninggal, umpat memuji. Nah ini mujazafah, kada boleh juga. Kenapa? Itu berlebihanan, tergesa-gesa memuji sesuatu yang inya kada tahu, kada boleh juga. Jadi nang memuji itu orang yang memang kenal dan tahu, mengalami dan melihat kebaikannya. Itu yang dianjurkan. Jangan berlebihan, jangan mengada-ngada, dan jangan tergesa-gesa. Kalau pian kada kena, sudah diam. Kada perlu pian umpatan juga. Atau bahasa ini tuh FOMO. Ketika seseorang meninggal, yang lain masing-masing menyebut kebaikannya, masing-masing mengisahkan kebaikannya. Aku kalah nah, kada tahu kisah. Umpatnya juga memuji aja. Nah ini orang umpat-umpatan ngarannya. Itu madhabnya madhab umpat-umpataniyah. Jangan dibiasakan dengan itulah. Umpat kambing tumbur. Amun kada umpat tumbur, karena disambut orang kada paham. Jangan, biar aja sesuai apa yang kita tahu. Ini yang dimaksud la yang bagi al-ifrat fitana, kada dianjurkan berlebihan dalam memuji, wal mujazafatu fi, dan tergesa-gesa dalam memuji, gegabah dalam memuji kada dianjurkan. Bima yuqi'u fil kidbi wa ma yuqaribuhu, yang mana ujung-ujungnya menjatuhkan pandirannya kepada kedustaan atau yang mendekati dari kedustaan, kebohongan, mengeramput kedusta. Aku tahu inya bahari itu bersedekah 20 juta membagi lawan fakir miskin, padahal ketika hidup kada sampai 20 juta. 100 ribu janya nah 100 gin bagi 10. Nang ini memuji beli peno 20 juta, wow, sambil menangis. Kan kadang orang kayak itu, inya mencari apa? Mencari exposure. Umpat tumbur, kisah mengisahkan juga, supaya tersorot inya nang mengisahkan tadi. Supaya viral juga. Bahasa ini kan supaya viral. Jangan, kayak itu tuh penyakit. Anak disorot orang itu, kelebihan tuh penyakit. Kada umpat kambing tumbur. Tsumma innal barzakha manzilun bainad dunya wal akhirah. Kemudian dersidin, sesungguhnya barzakh itu adalah rumah di antara dunia dan akhirat. Nah, jadi alam barzakh itu ibarat dinding nang memisah antara alam dunia dan alam akhirat. Wa huwa bil akhirati asbahu bal huwa minha. Dan barzakh itu lebih mirip kepada akhirat daripada dunia. Dari segi mana lebih miripnya? Kita kada kau bapak-bapak, kada ada daya upaya, kada kau bakar rambut. Beda di dunia. Ditakoni orang, ikan kayak ini kah? Kada. Di barzakh kada kau bukulim. Dari situ lebih mirip barzakh itu kepada pengadilan akhirat. Bal huwa minha, bahkan jadi Imam Haddad barzakh itu bagian dari akhirat, bukan bagian dari dunia. Walakinnahu,
walakinnahu mautinul ghalabati fihi wa dhuhur lil arwah. Akan tetapi, kenapa jadi barzakh itu disambat bagian dari akhirat? Karena kejadian-kejadian di barzakh itu lebih nampak kepada alam arwahnya daripada alam jasadnya. Hal-hal yang terjadi di barzakh itu lebih berkaitan kepada roh kita daripada jasad kita. Nah, dari segi inilah barzakh lebih menyerupai akhirat daripada dunia. Pian dikubur, nang disiksa, lain awak pian. Jasad kita hilang, sirna, rusak. Yang tersiksa roh kita. Jadi karena hal yang berkaitan dengan roh lah yang akan terjadi kebanyakan di alam barzakh, sehingga alam barzakh dikatakan bagian dari akhirat. Walau sebenarnya itu berada di tengah antara dunia dan akhirat. Walil umur ar-ruhaniyah, perkara-perkara dalam barzakh itu perkara-perkara yang sifatnya roh. Yang dapat nikmat, orang yang baik, orang yang soleh, yang dapat nikmat, rohnya yang dapat nikmat. Apabila inya ahli maksiat, yang dapat siksa, merasakan sakit, rohnya yang merasakan sakit. Wal ajsam fihi tabi'ah. Sedangkan jisim atau jasad di barzakh itu sifatnya umpat di belakang aja, bukan itu yang jadi pokok, bukan awak kita. Wa mundarijatun fil arwah wa hiya ani ajsam musyarikatun lil arwah. Sedangkan jasad kita itu di dalam barzakh sekadar umpat di belakang aja, dan umpat menyertai roh aja. Nang inti akan disiksa atau diberi nikmat roh. Fima hiya fihi min na'imin wa surur aw adzabin wa ghumum. Dalam hal inya dapat nikmat atau dapat siksa atau dapat kesedihan, itu roh yang berperan. Jasad umpat di belakang aja. Wal arwahu baqiyatun. Nah, ini tadi di barzakh itu roh itu akan tetap ada. Wa amma ajsam fatabla wa tatalasha. Sedangkan jasad atau fisik kita itu bisa sirna, bisa lenyap, bisa hancur di dalam tanah. Yang tersisa adalah roh kita. La yabqa minna illa ajbud danab. Dari awak manusia yang hilang sirna dalam tanah itu, yang tersisa hanya pangkal tulang ekor. Taulah biar pangkal tulang ekor itu jangan tersisa dari awak kita yang ada dalam kubur. Ini orang yang umum lah. Ada juga memang orang soleh, para syahid seawakan sampai hari kiamat kada rusak. Tapi umumnya manusia rusak jasad digana. Yang paling cepat rusak jar ulama bola mata. Bebaya berapa hari hancur langsung bola mata. Yang lain kulit kita, rambut kita, dan terakhir karena tersisa tulang. Dan tulang pun kalau kalawasan bertahun-tahun sirna juga dalam tanah. Yang tersisa ajbud danab, tulang pangkal ekor. Nah, pian tuh di tulang punggung pian paling ujung bawah, di burit ujung pian belakang tuh ngarannya ajbud danab. Itu kada bakal hancur aja ulama. Makanya sayangi bagian belakang pian tuh, karena ini sampai hari kiamat kada bakal hancur. Dan di sini disebut wa minhu yurakabul khalqu inda ba'thi. Dari ajbud danab, tulang pangkal ekor pinggang itu belakang, tulang paling ujung bawah, tulang belakang kita. Dari situ karena di hari kiamat akan dibentuk basa jasad kita dibangkitkan hari kiamat. Wa minhu yurakabul khalqu inda ba'thi kama warada fil hadits, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat hadis. Nah, itu tulang pangkal ekor ngarannya. Ajbud danab. Wa qad ustuthniya min dzalik ajsadul anbiya alaihimus salatu wassalam. Namun di dalam rusaknya jasad di alam kubur itu ada yang dikecualikan, yaitu siapa? Jasad-jasad para nabi. Nah, jasad-jasad para nabi itu kada hancur dalam kubur. Fa innahum ahya fi quburihim. Dan mereka para nabi itu hidup di dalam kuburnya. Tapi jangan dibayangkan hidup kayak alam dunia. Hidup di alam kubur itu beda sudah. Wa kadzalika syuhada fi sabilillah. Begitu pula orang-orang yang syahid di jalan Allah. Orang-orang yang mati syahid di kuburnya jasadnya tuh kada sirna, kada rusak. Nah, termasuk kena kategori syahid orang-orang tertentu yang kematiannya di dalam riwayat hadis
disusulkan dengan orang-orang mati syahid. Ada berapa banyak berita yang pernah mendengar 80 tahun, 60 tahun kuburan orang bahari, tiba-tiba longsor, ibarat sekalinya jasadnya kada rusak. Setelah ditelusuri di kampung, saksi yang hidup masih ada, ternyata sidin semasa hidup guru ngaji. Ternyata semasa hidup ada amaliyah, zikir nang istiqamah dibaca. Nah ini orang-orang yang disusulkan kepada orang mati syahid, sehingga jasadnya kada dimakan tanah. Orang-orang yang luar biasa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah adalah orang-orang yang memang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka adalah hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka senantiasa diberi rezeki oleh Allah. Wa fil akhbar as-sahihah anna arwahahum takunu fi ajwafi tayri khudrin. Dan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, orang-orang yang mati syahid itu, roh-roh mereka berada di rongga-rongga burung yang berwarna hijau, tasrahu fil jannah, yang mereka itu burung-burung itu lalu lalang di dalam sorga. Jadi di dalam sorganya Allah itu ada burung-burung berwarna hijau, burung sorgawi. Yang di dalam rongga badannya disitulah diletakkan roh-roh orang syuhada, orang mati syahid. Wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin bil arsy. Dan mereka burung-burung sorgawi hijau tadi, mereka memiliki sarang yang merupakan qanadil, lampu-lampu kindil yang bergantung di arsy-Nya Allah. Kadang-kadang kita membayangkan, intinya itu ada diceritakan dalam hadis. Wa warada anna nasamatil mu'minin takunu fi tayri baydin ta'lifu min thamaril jannah. Diriwayatkan juga bahwa jiwa-jiwa orang beriman itu kelak berada di dalam burung yang berwarna putih, roh-roh mereka orang beriman. Ta'lifu min thamaril jannah, yang mana burung-burung sorgawi warna putih tersebut memakan buah-buahan sorga. Wa fi tashyi'i janazatil muslim wa salati alaihi wa huduri dafnihi fadlun wa thawabun katsir. Nah, ini. Dan di dalam menggiring jenazah seorang muslim, di dalamnya itu begitu pula wassalah alaih, di dalam mensolatkan seorang yang muslim, wa hudur dafnihi, dan di dalam hadirnya kita proses dikuburkannya seorang muslim, fadlun wa thawabun katsir, ada terdapat keutamaan dan pahala yang ganal. Jadi jangan dianggap remeh umpat menggiring jenazah, umpat membawa jenazah seorang muslim atau muslimah, umpat menyembahyangkan jenazah, umpat hadir proses dimakamkan seorang jenazah. Di dalam perbuatan-perbuatan itu ada keutamaan dan ada pahala besar yang Allah siapkan. Jadi menyembahyangkan mayat jangan menghadang amplop. Itu kan ada kebiasaan di kampungnya itu, dibagi tenggal lingkungan, hanya tulakan bauduan. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadits yang sahih, inna man syayya'a janazata muslimin hatta yusalla 'alaiha kana lahu qiratun min ajri. Sesungguhnya siapa orang yang menggiring jenazah muslim sampai disolatkan, maka orang tersebut dapat pahala 1 qirat. Fa in baqiya ma'aha hatta yahdura dafnaha kana lahu qiratan. Dan apabila setelah tuntung disembahyangkan tetap inya bersama jenazah sampai hadir proses tuntung dimakamkannya jenazah tadi, maka inya dapat 2 qirat pahala. Apa itu qirat? Wal qiratu mithlu jabali Uhud. 1 qirat itu setara dengan gananya gunung Uhud. Ini pahala orang yang hadir jenazah muslim. Umpat menggiring jenazah sampai sembahyang, 1 qirat pahala. Pahala sebesar gunung Uhud. Kalau tuntung sampai dimakamkan, umpat juga hadir sampai selesai tuntung dimakamkan, dapat 2 qirat, ujar Nabi. Dan 1 qirat tadi sebesar gunung Uhud besarnya pahala.
Wa warada anna man syai'a janazata akhihil muslim amara Allahul malaikata an tusyai'a janazatahu wa tusalli alaihi idamat. Dan diriwayatkan pula, sesungguhnya seseorang yang menggiring jenazah saudaranya sesama muslim, Allah akan perintahkan para malaikatnya agar menggiring jenazah orang tersebut dan menyembahyangkan dan menyembahyangkan orang tersebut apabila ia meninggal dunia di suatu hari kelak. Siapa orang yang menggiring jenazah, ini riwayat lain, menggiring jenazah saudara sesama muslim, niscaya Allah akan perintahkan malaikat-malaikatnya akan menggiring jenazah orang tersebut. Pian nih, hadir menggiring jenazah tetangga sesama muslim atau orang kampung sesama muslim. Pian umpat hadir. Pian yang hadir itu akan diperintahkan Allah para malaikat, ujar Allah, orang tersebut ketika inya suatu saat meninggal, kalian para malaikat giring jenazahnya dan sholat bersama orang lain yang menyolatkannya. Jadi dahsyat fadilat umpat menggiring jenazah, apalagi sampai menyembahyangkan. Para malaikat-malaikat Allah akan Allah suruh suatu saat ketika kita meninggal menyembahyangkan kita, menggiring jenazah kita juga. Dan itu bentuk kasih sayang Allah. Makanya jangan pengulir, sembahyang jenazah jangan pengulir. Tapi juga sembahyang jenazah jangan umpat-umpatan warak, caranya kada tahu. Kan ada juga Mbak Tuntung berjumat, ada jenazah meninggal hari Jumat. Tuntung Jumatan disembahyangkan di muka. Setelah Tuntung berwirid Jumatan, Tuntung ini akhirnya ujar kaum, ayo kita menyembahyangkan jenazah. Umpat jua merapat. Orang takbir 4 kali, umpat jua, tapi yang dibaca kada tahu. Salawat terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah takbir kedua Allahumma sholli ala sayyidina. Takbir ketiga Allahumma sholli ala sayyidina. Takbir Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang itu juga ada caranya belajar, makanya rukun-rukun salat kifayah, salat jenazah. Apa yang dibaca setelah takbir pertama, bagaimana niatnya, pelajari. Harus berwudu, jangan asal-asalan. Kan pernah ulun kisahkan, ada orang Pina Musti, berpakaian ulama, atribut ulama, masuk dakwah ke kampung pedalaman. Setelah dakwah ke kampung pedalaman, orang ini jahil, kada pintar, kada alim, tapi dandanannya kayak ulama. Masuk kampung pedalaman, pas ada yang meninggal. Kan rencananya dakwah aja nih, ceramah, memberi motivasi, ayo kita ke masjid ini itu. Sekalinya kebetulan di kampung nang inya masuk itu ada orang meninggal. Karenanya penampilan ulama suruh orang jadi imam sebagai jenazah. Bingung, tapaloh dingin, tapi dipaksakan tetap. Tasupani lawan bolang. Sembahyang, ayo makmum di belakang seberatan. Wei, hai bersusun makmum belakang. Jenazah di muka nih. Allahu Akbar. Lawas ke takbir. Kan biasanya cepat takbirnya. Sekali takbir Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Tidak. Makmum bingung dah nah. Tapi ini dandanan ulama umpat oh sami Allah. 2 rakaat tuntungnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang kayak normal 2 rakaat. Ada jenazah, sedikit ingat bahari rasanya kada kayak ini sembahyang jenazah tuh. Kami kada kayak ini, nang ada sangkut-sangkut juga memori ilmu nih. Kada ada kayak ini kisah jenazah tuh nang berdiri aja. Betakun lawan nang pendakwah kisah alim tadi. Kenapa pian kayak ini salah kita nih kada kayak ini? Apa jawabannya? Ini jenazah yang kita sembahyangkan banyak dosanya. Jadi ini cara sembahyangnya supaya habis dosanya. Nah ini bahasa Banjar tuh mangarasi boyang mati. Pintar kada, alim kada, Pina Musti. Ada yang protes, kenapa sembahyangnya beda? Ini jenazahnya banyak dosa. Caranya satu-satunya sembahyang kayak ini, hanya habis dosanya. Saking bahlul jahilnya tadi. Makanya jangan kisah-kisah para piraga alim. Suruh orang baca doa selamat tapunta. Suruh orang baca doa tahlil Rabbana atina. Hati-hati. Kada bujurano, jangan memposisikan diri, memaksakan diri piraga.
kena terjebak pian. Wa bagi al-isra bil mayyit wa ta'jilu ila qabrihi wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu, dijadikan hamba-hamba yang bisa mengamalkan apa yang baik yang kita dengar, menjauhi apa yang buruk dari yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkina wa fakki ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'alil qutri unza wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima sardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atya ulama nada bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun madun wal wirstur anta akraman satar wa salatullahi taksha mustawa man ilal haqi da'ana wal wafa bigidabin bihi linnasi shiba wa alal alil kirami syuraba wa ala sahbil masabihil qurar. Allahumma adina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la tu'ala mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.